Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Yuliasari. Saya dari kelompok 11. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya, Aini Nur Azizah. Kali ini kami akan membahas materi tentang metode membaca dan menulis permulaan. Langsung saja, membaca dan menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku di kelas 1 SD atau MI. Tujuan membaca dan menulis permulaan untuk dapat membuka cakrawala pengetahuan yang lebih luas dan mendapatkan pengalaman, mempertinggi daya pikir, mempertajam penalaran untuk mencapai kemajuan dan peningkatan diri. Untuk itu, kemampuan membaca dan menulis harus dipupuk sejak dini. Selanjutnya, kemampuan membaca permulaan. Kemampuan ini merujuk pada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambing tertulis menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Pada tahap ini, sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti dengan pemahaman terhadap lambing bunyi-bunyi tersebut. Selanjutnya, kemampuan menulis permulaan. Kemampuan ini tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar, pembelajaran menulis ini lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan lambang-lambang tulis jika dirangkaikan dengan sebuah struktur. Lambang-lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar tersebut, secara perlahan-lahan anak digiring pada kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambing-lambang tulis yang sudah mereka kuasai. Terdapat macam-macam metode pembelajaran di kelas rendah. Yang pertama, metode EJA. Metode EJA ini memperkenalkan huruf-huruf secara alfabet. Huruf-huruf tersebut dilafalkan dan dihafalkan oleh murid sesuai dengan bunyi abjad. Contohnya melafalkan abjad A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dan diikuti dengan latihan menulis abjad. Setelah itu, para siswa diajarkan untuk perkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah mereka kuasai. Misalnya, B-U-K-U menjadi B-U-Bu-K-U-Ku dan dibaca buku. Metode yang kedua, metode suku kata dan metode kata. Diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ceco, dan seterusnya. Setelah suku-suku tersebut, kemudian dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Misalnya, ba, ba, bi, bi, cu, cu, ci, ci, dan seterusnya. Selanjutnya, metode global yang disajikan pertama kali pada murid adalah kalimat seutuhnya. Misalnya, kalimat ini mama, terus dieja menjadi INIMAMA, menjadi ini mama. Selanjutnya, metode abjad dan metode bunyi. Misalnya, BO, 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 menjadi bobo, dan seterusnya, teman-teman. Metode selanjutnya, metode demonstrasi. Metode ini yaitu teknik mengajar dengan memperagakan, mempertunjukkan, atau menayangkan sesuatu. Melalui metode ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan mengamati, menggolongkan, menarik kesimpulan, dan menerapkan. Selanjutnya, metode penugasan. Metode ini teknik mengajarannya memberikan kesempatan kepada siswa
untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk atau instruksi guru. Tugas tersebut bisa saja bersifat individu ataupun kelompok. Metode selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Di sini guru memancing waktu jawaban tertentu dari siswa. Jawaban yang diharapkan akan mencapai apabila siswa telah mempunyai pengetahuan yang siap, ingatan, dan juga penalaran tentang apa yang ditanyakan. Selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi ini adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar pendapat atau bertukar pikiran. Selanjutnya, metode ceramah. Nah, metode ini mengajarkan sesuatu bahan dengan penuturan, penerangan, atau penjelasan bahasa lisan kepada siswa. Berhasilnya siswa itu sangat tergantung kepada kemampuan siswa dalam menyimak. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran membaca dan menulis permulaan tanpa buku. Yang pertama itu menunjukkan gambar dan menceritakan gambar. Yang kedua, siswa bercerita dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, memperkenalkan bentuk-bentuk huruf melalui bantuan gambar. Yang keempat, membaca tulisan bergambar. Dan yang kelima itu memperkenalkan huruf, suku kata, ataupun kalimat. Ada pula langkah-langkah pembelajaran membaca dan menulis permulaan yang menggunakan buku. Yang pertama, membaca buku pembelajaran atau buku paket. Terus, membaca buku atau majalah anak yang sudah terpilih. Selanjutnya, membaca bacaan susunan bersama guru ataupun siswa. Yang keempat itu membaca bacaan susunan siswa. Yang kelima, membaca bacaan susunan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aini Nur Azizah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari apa yang telah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nurmala Yuliasari. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan. Adapun langkah-langkah kegiatan menulis permulaan terbagi ke dalam dua kelompok. Di antaranya, yang pertama ada pengenalan huruf. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan. Penekanan pembelajaran diarahkan pengenalan bentuk tulisan serta pelafalannya dengan baik dan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksudkan untuk melatih indera siswa dalam mengenal dan membedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Yang kedua ada latihan. Ada beberapa bentuk latihan menulis permulaan yang dapat kita lakukan, seperti latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang baik. Kemudian latihan gerakan tangan, latihan mengeblat, latihan menatap bentuk tulisan, latihan menulis halus indah, latihan dikti, dan latihan melengkapi tulisan. Yang selanjutnya ada manfaat sastra dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memberi motivasi kepada siswa. Yang kedua, memberi akses pada latar belakang. Yang ketiga, memberi akses pada pemerolehan bahasa. Yang keempat, memperluas perhatian siswa terhadap bahasa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan interpretatif siswa. Dan yang terakhir, mendidik siswa secara keseluruhan. Baik, itulah sekian video dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.